Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Proses pembuangan yang tidak sesuai menyebabkan pencemaran dan dapat merusak lingkungan, sehingga terjadi perubahan lingkungan. Kerusakan lingkungan berdampak buruk untuk manusia, dapat mengakibatkan penyakit dan bencana alam. Sekarang kita akan membahas kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu atau perubahan lingkungan. Yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar yang tidak mengikuti aturan, misalnya aturan diameter pohon di bawah standar masih terlalu kecil, kemudian tidak melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Penebangan hutan mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan biodiversitas menurun. Kegiatan selanjutnya adalah penambangan liar. Ini akan merusak lingkungan. Penambangan ilegal menyebabkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Penambangan menggunakan merkuri dapat mengakibatkan bayi lahir cacat, jadi dapat mengancam nyawa manusia. Kegiatan merusak lingkungan yang lain adalah pembangunan perumahan. Hasil akhir penelitian tentang dampak setelah adanya pembangunan perumahan adalah terdiri dari 3 dampak, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak pembangunan perumahan terhadap lingkungan berupa adanya perubahan alih fungsi lahan, terjadinya penurunan kualitas air sumur, peningkatan jaringan drainase, dan jaringan jalan. Kegiatan yang merusak lingkungan selanjutnya adalah penerapan intensifikasi pertanian, yaitu program untuk meningkatkan hasil pertanian. Dampak intensifikasi pertanian yaitu dampak pengolahan tanah yang menyebabkan unsur hara tanah berkurang, kemudian adanya dampak pemupukan dan pupuk buatan dapat menyebabkan tanah menjadi masam. Selanjutnya ada dampak pestisida menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya, perubahan lingkungan karena faktor alam.
beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan. Bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Itulah kegiatan yang dapat merusak. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan turun. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Syarat-syarat suatu zat dapat disebut polutan adalah yang pertama, merugikan makhluk hidup karena jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua adalah berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Selanjutnya kita akan membahas limbah. Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Biodegradable adalah limbah yang dapat diuraikan oleh dekomposer atau pengurai seperti bakteri dan jamur. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Sedangkan non-biodegradable adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Contoh dari limbah non-biodegradable adalah timbal, PB, merkuri, dan plastik. Sekarang kita akan membahas pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan siklus hidrologi. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup. Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis. Akan tetapi, apabila air tersebut tidak baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka air tersebut bisa dikatakan tercemar. Nah, ini adalah contoh dari macam-macam pencemaran air. Penyebab pencemaran air diantaranya adalah yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Penyebab pencemaran air yang kedua adalah pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai. Penyebab pencemaran air yang ketiga adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Penyebab pencemaran air selanjutnya adalah penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Kemudian, penyebab pencemaran air selanjutnya adalah pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Dan penyebab pencemaran air yang lain adalah tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai.